Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tuduhan yang tidak mendasar oleh sebagian orang bahwa Nabi Muhammad pernah menikah dengan wanita yang berbeda agama. Lalu mereka berkata bahwa pernikahan itu berlangsung di rumah ibadah karena sang paman dari wanita tersebut adalah seorang pendeta Nasrani yang terpandang. Pada video kali ini, ringkasan kisah akan mencoba meluruskan sejarah yang sebenarnya. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy sering mengadakan rapat di sisi salah satu patung yang mereka miliki. Mereka mengagung-agungkan patung tersebut, menyembelih hewan kurban untuknya, duduk berdoa di sampingnya, serta tawaf di sekelilingnya. Demikianlah hari raya mereka setiap tahunnya. Mereka melakukan ritual seperti itu, kecuali 4 orang di antara mereka. Keempat orang tersebut kemudian bersahabat. Mereka lalu merahasiakan diri untuk tidak menyembah berhala atau mengikuti ritual kaumnya. Mereka berkeyakinan bahwa kaumnya telah menyeleweng dari agama nenek moyang mereka Ibrahim. Karena berhala yang disembah itu hanyalah batu yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Lalu mereka bersepakat untuk menyebar ke berbagai negeri untuk menemukan agama Ibrahim yang lurus atau ajaran Hanafiyah. Salah satu dari keempat orang tersebut adalah Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah binti Khawailid. Waraqah adalah orang yang gigih mencari dan mempelajari kitab-kitab terdahulu. Ia belajar dari para rahib Yahudi dan Nasrani yang menurutnya masih memegang teguh ajaran Ibrahim. Dengan ketekunan tersebut, ia menjadi imam Nasrani yang disegani di wilayah Mekah ketika itu. Suatu saat Khadijah datang menemui Waraqah. Ia berharap dapat menemukan penafsiran atas mimpinya. Lalu ia bercerita bahwa semalam ia bermimpi melihat matahari yang turun perlahan dari langit kota Mekah dan berhenti tepat di atas rumahnya. Kemudian sinar matahari itu memancar dan menerangi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sehingga menyenangkan hati sebelum menyenangkan mata setiap orang yang memandangnya. Mendengar hal itu, Waraqah pun tersenyum bahagia. Dengan suara tenang, ia berkata kepada Khadijah, "Berbahagialah wahai Khadijah, seandainya Tuhan benar-benar membuat mimpimu menjadi kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi yang terakhir." Sejak saat itu, Khadijah menjalani hari-harinya dengan penuh cita-cita. Ia sangat berharap mimpinya menjadi kenyataan, menjadi sumber kebaikan bagi seluruh manusia. Jika ada tokoh Quraisy yang datang melamarnya, maka ia akan mempertimbangkan sesuai dengan standar mimpi yang ditafsirkan oleh pamannya Waraqah. Oleh sebabnya, banyak dari mereka yang ditolak secara halus oleh Khadijah karena melihat dari karakter mereka yang sehari-hari adalah orang-orang yang jauh dari perilaku ajaran Hanafiyah. Hingga suatu saat ia dipertemukan dengan Rasulullah. Setelah menjalin kerjasama dalam perdagangan beberapa lama kemudian, ia melihat ciri-ciri mimpinya ada dalam diri Rasulullah. Ketertarikan hatinya pada Rasulullah pun tak dapat ia tahan, hingga akhirnya ia mengutus sahabatnya Nafisah untuk menyampaikan kerisauan hatinya kepada Rasulullah. Bak Gayung bersambut, takdir Allah mempertemukan mereka dalam kebaikan. Rasulullah yang ditemani pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib datang melamar Khadijah di rumah orang tuanya Khuwailid bin Asad. Pernikahan itu dilangsungkan di rumah Khadijah. Rasulullah dinikahkan langsung oleh ayah dari mempelai wanita dengan mahar sebesar 20 ekor unta. Dari ringkasan kisah di atas, pakar sejarah Ibnu Ishaq dan Mahmud Al-Misri jelas mengatakan bahwa yang pertama, Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah, walaupun ia seorang rahib Nasrani, tetapi ia masih memegang teguh agama Hanafiyah.
atau ajaran Ibrahim yang lurus. Ini dibuktikan dengan pengakuannya akan adanya nabi terakhir setelah Nabi Isa, dan ia mengakui akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Rasulullah dinikahkan langsung oleh ayah dari Khadijah, Khuwailid bin Asad, dan pernikahannya berlangsung di rumah orang tua Khadijah. Jadi pernikahan itu bukan di rumah ibadah lain seperti yang dituduhkan. Dan yang ketiga, ketika terjadi zaman kekosongan Nabi, Khadijah menganut ajaran Hanafiyah yang dibawa oleh pamannya Warakah. Khadijah bukan penyembah berhala atau patung-patung. Sementara Rasulullah saat itu masih dipersiapkan akhlak dan moralnya untuk mengemban amanah kenabian. Ketika ajaran Islam turun, Khadijah adalah orang pertama yang mengimaninya.